Ya Allah yang Maha Penyayang, hamba bersyukur padamu karena nikmat dan karunia yang Engkau berikan padaku. Hamba bersyukur karena Engkau mengaruniakan keluarga yang penuh kasih sayang. Tapi justru dengan kasih sayang itu, hamba menjadi gelisah karena rasa bersalah. Ya Allah, hamba bersalah karena menyembunyikan Ratih, wanita yang pernah ada dalam hidup hamba. Ya Allah, berilah hamba petunjuk agar tiba saatnya hamba dipanggil untuk datang di sisimu. Hamba dapat terbebaskan dari rasa bersalah ini. Amin. Ternyata perempuan yang bernama Ratih itu yang dipanggil suami saya waktu dia sadar di rumah sakit. Ma? Siapa sih Ratih? Enggak, bukan siapa-siapa. Ma, Mama kan selalu mengajarkan kita untuk selalu bersikap terbuka. Iya kan? Nadia, maafkan Mama kalau Mama minta kamu untuk tidak bicara dan menanyakan soal ini lagi. Kalau kamu benar-benar sayang sama Papa, anggaplah kamu tidak pernah mendengar apa-apa yang Mama ucapkan tadi. Ya? Baik, Ma. Saya minta maaf sama kamu. Hari ini saya terlalu sibuk. Sampai-sampai saya nggak bisa ngajak kamu untuk makan siang di luar. Gak apa-apa. Saya juga mau minta maaf sama kamu. Soalnya saya belum sempet ngomong masalah pinjaman uang itu ke Papa. Papa keburu pergi keluar kota tadi sore. Ada urusan mendadak. Vina. Saya kesini tuh bukan mau bicarain masalah uang. Saya tuh kangen sama kamu. Saya pengen ngobrol. Saya pengen... Ya, kenapa sih? Emangnya kamu nggak kangen sama saya? Kangen. Cuma nggak apa-apa dong kalau kita ngomongin masalah kamu. Yang juga masalah saya. Iya, tapi saya nggak mau kamu sampai kepikiran gitu. Ya. Karena saya juga udah mencoba untuk meminjam sama Pak Arifin. Pak Arifin itu adalah bos tempat saya kerja. Part time, kamu tahu kan? Cuman kebetulan sekarang dia sedang keluar kota. Besok dia kembali. Saya coba ajukan besok. Saya akan minjem besok. Bukannya waktu itu kamu sudah setuju kalau saya akan pinjam ke Papa uangnya. Sekarang kenapa kamu berubah? Vina, begini. Ini bisnis. Ya. Dalam bisnis segala sesuatunya harus cepat. Cepat memutuskan, cepat mengambil tindakan. Kalau terlambat bisnis itu akan hilang. Sama aja sama percintaan. Kalau dulu ya, saya terlambat menyatakan cinta sama kamu. Pasti kamu nganggap saya, ini orang pasti nggak serius, ya kan? Mungkin sekarang kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak, atau ya yang pasti kamu nggak sama saya. Kamu tuh bisa aja deh. Ya karena segala sesuatunya memang harus diputuskan secara cepat. Betul. Sekarang gini aja. Gimana kalau kita berlomba siapa yang cepat untuk mendapatkan uang? Saya nggak suka kata berlomba. Jadi? Bersaing. Saya yakin. Saya pasti akan menang dan saya akan lebih cepat mendapat pinjaman daripada kamu minjem sama papa kamu.
Oh begitu. Iya. Kamu tahu dari mana kalau kamu lebih cepat daripada saya? Karena saya selalu yakin dengan apa yang saya kerjakan. Kalau seandainya saya menang, kamu mau kasih saya apa? Kamu maunya apa? Saya mau dalam satu hari kamu jalan sama saya, kamu sayangin saya, kamu perhatiin saya. Lebih dari sebelumnya. Kalau saya menang? Kalau kamu yang menang ya kita balik aja. Saya yang dipelukin, saya yang diperhatiin. Tetap Deal? aja dua-duanya sama. Sebelum suami saya pulang waktu itu, dokter pernah bilang kalau jiwa suami saya itu terbebani oleh suatu rahasia yang dia pendam dalam-dalam. Dan kesembuhan suami saya itu terhambat oleh masalah psikis, bukan fisiologis. Makanya saya datang ke sini untuk minta saran dari dokter. Saran saya, sebaiknya ibu jangan menginterogasi bapak dulu sebelum kondisinya pulih 100%. Tadinya saya beranggapan kalau suami saya itu baik dan jujur terhadap saya, Dok. Tapi begitu dia menyebut nama Ratih, jiwa saya jadi goncang dan batin saya jadi goyah, Dok. Maaf Bu, apakah ibu masih sayang dengan suami ibu? Kalau ibu masih sayang dengan suami ibu, sebaiknya ibu bersabar saja dulu. Ya, paling tidak untuk sementara waktu, Bu. Terima kasih, Dok. Halo, Bisa bicara dengan Nadia? kalau saya boleh tahu ini dari mana? Waktu itu Nadia pernah melamar kerja ke sini. Siapa sih Indra? Dari kantor tempat kamu ngasih lamaran. Halo, Halo Nadia. Mbak Sinta, apa kabar? Nadia, teman Mbak butuh orang yang mau kerja part time. Gimana? Kamu mau nggak? Mau Mbak, di mana kantornya? Nanti Mbak yang antar. Kamu siap-siap aja, nanti Mbak jemput ya. Oh, Mbak mau kesini jam berapa? Sekarang. Sekarang? Yaudah deh, saya ganti baju sekarang ya Mbak ya. Sampai nanti. Dah. Ya ampun, Ra. Ngagetin aja sih kamu. Dari kantor yang mana? Ini. Saya belum tahu juga. Soalnya kan saya ngelamar sendiri, saya juga minta tolong sama teman-teman kantor untuk cariin kerja. Saya ganti baju dulu ya. Semua perintah Bapak sudah saya laksanakan. Kalau sampai terjadi apa-apa, jangan libatkan saya. Oh, nggak usah khawatir, bagus kamu. Mbak, ini kantornya. Ini rumah. Tapi kamu bisa kerja di sini untuk sementara waktu. Di rumah ini ada ruang kerja.
Selamat sore, Pak. Masuk dulu. Nanti saya jelaskan. Silakan. Karena mendadak Nadia tidak masuk kantor setelah kita meeting gagal di hotel waktu itu, saya berkesimpulan orang tua atau pacar kamu keberatan kalau kamu bekerja. Tapi saya tahu kamu masih ingin kerja kan? Karena itu saya mempersiapkan pekerjaan untuk kamu yang bisa dikerjakan untuk sementara waktu. Bagaimana? Setuju? Ayo ikut. Karena ini merupakan proyek khusus, maka imbalannya juga jauh lebih besar daripada yang pernah kamu terima sebelumnya. Nanti ruangan kerja kamu di atas cukup nyaman, dan kamu melakukan pekerjaan itu juga di situ, ya? Jangan ragu-ragu. Loh, Mbak Sinta mana? Mungkin dia ke kamar mandi. Sebentar lagi dia akan segera datang. Ayo, lihat dulu. Ayo. Ini Nadia, ruang kerja kamu. Oh, tapi Pak, saya nungguin Mbak Sinta. Iya. Mbak Sinta mana? Maaf Nadia, saya agak memaksa. Apa sih maunya Bapak? Begitu melihat kamu, saya langsung suka sama kamu. Saya kira Bapak orang baik. Saya tahu sekarang Bapak lagi hilang. Saya nggak kilaf. Saya sadar apa yang saya kerjakan. Saya mohon jangan kecewakan saya. Saya akan kasih semua yang bisa dibeli dengan uang. Apa saja Nadia? Apa saja Nadia? Silakan teriak. Tidak ada yang mendengar teriakan kamu. Saya akan lepaskan kamu kalau kamu menuruti keinginan saya. Dan saya akan belikan semua yang bisa dibeli. Nadia, diam. Kalau kamu nggak nurut saya
saya akan mempergunakan kekerasan. Nadia, tunggu! Bunuh saya! Bunuh saya sekarang! Saya nggak akan ikutin kemauan Bapak! Kali ini saya nggak main-main. Kalau kamu meninggalkan tempat ini, saya akan bunuh kamu. Siapa kamu? Kamu tunggu di luar. Biar saya beresin bajingan itu. Itu Bangka, Jangan dekat-dekat. masih main gila lo. Badan udah bau tanah. Sebentar lagi lu mati masuk kuburan. Kamu tahu siapa perempuan itu? Hah? Dia adik saya. Kamu belum tahu siapa saya. Saya orang yang ternama di daerah ini. Dan saya orang yang berbahaya. Saya akan lebih berbahaya dari kamu. Hei bajingan! Sekali lagi kamu ganggu adik saya bunuh kamu. Mau lari kemana kamu? Hah? Mau lari kemana? Hah? Gue kirain tadi udah mampus. Nih sekali lagi. Ra, tolong jangan ceritain peristiwa tadi sama siapapun juga ya. Nadia, saya nggak mau menambah beban batin kamu. Saya benar-benar nggak tahu deh apa jadinya saya kalau kamu tadi nggak curiga terus ngikutin saya pas tadi saya dijemput, Ra. Nadia, Tuhan menciptakan laki-laki untuk melindungi saudara perempuannya. Sekarang kamu masuk dan jangan keluar kamar dan jangan tampakkan kesedihan kamu, Nadia. Indra,
Indra, tunggu Indra. Indra. Kapan? Hah? Kapan sih kamu mau belajar sadar? Kapan? Hah? Kamu sadar nggak sih? Tindakan dan sikap kamu di luar sana tuh, ya, bisa merusak nama baik keluarga. Kamu sadar? Kamu tahu apa tentang nama baik keluarga? Dengan kamu berantem di luar terus kamu pulang dengan tangan kamu luka-luka, kamu anggap kamu lebih tahu daripada saya tentang apa arti nama baik keluarga? Iya, Arya, kalau kamu bijaksana, kamu tutup mata dan mulut kamu terhadap saya. Anak kecil, saya ini kakak kamu. Kamu tahu nggak? Saya cuma nggak mau tindakan kamu yang liar dan uragan itu bisa dianggap melanggar hukum dan menyeret keluarga ke dalam risiko yang sangat membahayakan. Kamu tahu? Arya! Tadi masuk ya. Ya, saya ada urusan sama Indra, nggak ada urusan sama kamu. Jangan ikut campur urusan saya sama Indra. Ini justru urusan saya. Kenapa kamu selalu membela Indra? Kenapa? Bukan saya ngebelain Indra, tapi Indra yang ngebelain saya. Alah, Kamu dengar dulu dong, saya belum selesai ngomong. Indra berusaha nolong saya. Pas ada laki-laki tua bangka berusaha memperkosa saya. Mantan bos saya itu menjebak saya dengan iming-iming kerjaan. Untung tadi Indra ngikutin saya diem-diem pas tadi siang saya dijemput. Kalau enggak, Kenapa kamu bilang sama saya dari tadi? itu saya yang minta. Saya minta supaya Indra nggak cerita sama siapapun juga, termasuk kamu dan Mama. Karena saya nggak pingin Mama mendengar semua ini dan Mama jadi shock. Apalagi Papa sekarang lagi sakit. Maafkan saya. Ada apa ini? Kalian kan tahu, Papa itu perlu istirahat total. Kenapa kalian jadi ribut begini? Mama sudah dengar sebagian. Ada apa sih? Jangan kalian bebani Mama lagi dong dengan pertanyaan yang gak bisa kalian jawab. Indra, kenapa tangan kamu? Mama akan lebih percaya lagi kalau Arya yang cerita. Kamu nggak bisa, Andra, main pukul begitu aja, Andra. Kan kamu sendiri yang bilang kalau orang itu kaya sekali, ya kan? Sorry, Ma. Dengan uang, kamu tahu nggak? Zaman sekarang ini segala sesuatu tuh bisa dibeli dengan uang. Dengan uangnya, dia bisa memutarbalikan fakta dong. Gimana sih kamu? Kalau kita menyerang dia, dia pasti akan menyerang balik. Yang kita perlukan sekarang itu dukungan. Ya. Dukungan yang kita perlukan. Supaya kita bisa menekan dan membuat dia tidak bisa mengelak. Sebentar, saya. Indra, kayaknya saya sepakat deh dengan apa yang Arya barusan bilang. Arya, Kau, dia melapor polisi. Sekarang kamu pergi. Lewat. hati-hati Indra. Mama tenang. Nadia tenang. Biar saya pergi polisi. Hati-hati. Selamat malam. Malam. Ada apa nih, Pak? Apa betul di sini rumah saudara Indra? Maaf, Pak, bisa saya lihat identitasnya, Pak? Karena sekarang ini banyak sekali pemalsuan, Pak.
Mana Indra? Gimana? Polisi berusaha menangkap Indra. Hah? Aduh, gimana dong? Udah Ma, tenang. Kamu cari bantuan kayak telepon siapa? Terserah, cepetan. Saya telepon teman-teman Indra. Iya. Cepet. Mau kemana? Mau jemput teman, Pak. Tinggal orang KTP. Kontak, pos 2. Ada orang penjagaan masuk, tangkap dia. Kemana buronannya? Ke arah sana, Pak. Kontak, pos 2. Ya, tadi kamu bilang di telepon kamu ada masalah lagi. Kenapa sih? Kondisi papa kamu turun lagi? Hah? Kita duduk aja dulu yuk. Yuk. Buronan kabur pos 1. Penjahatnya kabur pos 1. Mana buronannya? Kabur Pak, ke arah sana Pak. Ayo. Balik ke mobil. Malam ini saya sama Mama merasa seperti ditampar. Ditampar oleh satu dosa yang besar. Karena selama ini kami berdua, kecuali Nadia, mempunyai persepsi yang tidak baik terhadap Indra. Ya, kita berdoa saja. Semoga Indra nggak apa-apa. Saya juga berharap begitu. Saya rasa Indra anak yang sangat cerdas dan dia memiliki banyak teman. Mama sarankan kamu pergi aja sama Vina. Mama berharap saya bersenang-senang dalam situasi seperti ini. Tadi Papa bilang, kayaknya Papa mendengar ada polisi datang. Terus Mama bilang sama Papa, itu polisi salah alamat. Untuk lebih meyakinkan Papa, lebih baik kalian pergi aja dulu. Jadi seakan-akan gak ada apa-apa. Tapi kalian pamit dulu sama Papa, ya? Kalau terjadi apa-apa sama Indra gimana? Mama akan kabarkan kalian. Vina, tinggalin nomor telepon kamu ya. Oke.
Rumahnya Amin. Ada apa sih? Polisi mencari saya, Mi. Polisi lihat kamu kesini? Enggak. Tapi polisi sama satpam ada di sekitar sini. Kenapa kamu dicari polisi? Hendra. Nanti aja mah tanyanya. Indra masih tegang sekarang. Kamu bilang polisi tidak tahu kamu kemari. Nah, jangan interogasi dia. Sekarang, Mama sembunyiin Indra di kamar saya. Cepat, Ma. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Ada apa, Pak? Begini Mbak, Pak polisi ini mencari penjahat yang kabur setelah gagal merampok dan membunuh. Namanya Indra, Bu. Dia buronan berbahaya. Kalau nanti ada orang yang nggak dikenal, ngebel atau ngetok pintu rumah Ibu, tolong jangan dikasih masuk. Dan beritahu kami secepatnya. Kenapa Bapak mencari dia ke rumah saya? Ini pemberitahuan umum dan tetangga Ibu juga diberitahu. Terima kasih atas pemberitahuannya, Pak. Selamat malam, Bu. Hati-hati, Ibu. Malam. Polisi memberitahu semua warga tentang kamu. Polisi bilang apa? Kamu dituduh telah membunuh dan merampok. Betul. Betul apa yang dikatakan kakak saya. Pasti bajingan itu memutarbalikkan fakta. Sebenarnya ada apa, Sindra? Tadi sore, seorang sekretaris bos bekas tempat adik saya bekerja menjemput adik saya dan menawarkan pekerjaan part-time. Ternyata dia dibawa ke rumah mantan bosnya. Dan yang lebih gilanya lagi, mantan bosnya itu ingin perkosa dia. Kalau nggak percaya, telepon aja ke rumah saya sekarang. Saya percaya, Kondra. Terus bagaimana dengan adik kamu? Dia shock walaupun lolos. Ya, tapi sekarang dia aman di rumah. Kamu juga aman kok di sini. Kalau keadaan di luar aman, saya akan pergi. Saya nggak mau membebani kamu, Mi. Kamu bukan beban, Dra. Sekarang kita impas. Saya minta kamu tetap di sini. Setidak-tidaknya sampai luka kamu sembuh. Ganti bebannya. Yuk saya ganti bebannya. Saya rasa ini bukan ide yang bagus deh. Kita duduk di sini, sedangkan kita nggak tahu bagaimana keadaan Indra sekarang. Demi ketenangan papa saya, apa kita punya pilihan? Ya nggak juga sih.
ngeliatin siapa sih? Oh, bukan. Bukan siapa-siapa. Kita makan yuk. Dalam hati ini telah tersimpan kasih yang tak mau pergi, membalut rasa saat ini semalam cinta yang kau jalan membawaku seakan melayang jauh. Kita lalui antara kita, lagi raguku pada dirimu. Semakin lama bersemi membuatku mengerti. Oh, sejujurnya terjalin cinta yang suci. Ku jalani kisah yang terindah kini. Ku dapati segalanya hanya padamu.